Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama, perkenalkan, nama saya Ahmad Abbas. Saya mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat, program studi SIA Agribisnis, Fakultas Pertanian. Baik, di sini saya ingin menjelaskan sedikit materi tentang bagaimana kondisi bangsa Indonesia saat dijajah oleh bangsa Belanda. Bagaimanakah kondisi rakyat yang mengalami penjajahan di era kolonialisme? Pada masa penjajahan Belanda merupakan bagian dari sejarah yang tidak dapat dilupakan oleh bangsa Indonesia. Kolonialisme dan imperialisme yang diterapkan pemerintahan Belanda selama kurang dari 350 tahun mengakibatkan terjadinya perubahan masyarakat di berbagai bidang. Kenapa? Karena tujuan utama Belanda datang ke Indonesia adalah untuk memperkaya diri mereka sendiri. Namun kebijakan yang diberlakukan oleh bangsa Belanda sangat menyengsarakan dan merugikan masyarakat Indonesia itu sendiri. Gubernur Belanda Willem Daenders dan Van der Waals memiliki kebijakan yang menyengsarakan rakyat Indonesia. Ada dua kebijakan yang paling dikenal oleh bangsa Indonesia saat itu. Yang pertama ialah kerja rodi dan tanam paksa. Jadi ada dua kebijakan yang dibawa oleh Gubernur Belanda. Yang pertama ialah kerja rodi dan tanam paksa. Bagaimanakah kondisi rakyat Indonesia yang mengalami penjajahan di era kolonialisme itu? Yaitu penderitaan yang sangat diderita oleh bangsa Indonesia saat itu adalah kelaparan dan kemiskinan. Itu tidak lepas dari dua itu pada saat itu. Kenapa? Karena salah satu tujuan kedatangan Belanda ke Indonesia adalah keinginan mereka untuk meraup kekayaan yang berasal dari rempah-rempah yang dihasilkan oleh rakyat Indonesia kala itu. Kenapa? Karena pada saat itu harga rempah-rempah yang sangat mahal membuat bangsa Belanda pun ingin memonopoli perdagangan rempah-rempah di pasaran, yang mana pendapatan rempah-rempah masyarakat Indonesia terus menurun dan harga yang ditentukan oleh VOC imbasnya pada produksi pangan non rempah juga ikut menurun. Jadi dulu pendapatan rempah masyarakat Indonesia itu terus menurun karena harga yang ditentukan oleh VOC. Imbasnya juga pada produksi pangan non rempah juga ikut menurun. Jika tidak tunduk saat itu pada ketentuan VOC, masyarakat Indonesia akan disiksa, tidak akan diberi makan hingga mereka kelaparan dan menjadi kurus kering, tidak berdaya. Akibatnya angka kemiskinan meningkat dan membuat rakyat semakin menderita. Tersiksanya bangsa Indonesia itu bukan hanya dari fisik, tapi secara lahir, batin dan secara batin dan fisik. Kenapa? Karena rakyat Indonesia menjadi takut dan tertekan pada saat itu dengan kebijakan yang diberlakukan oleh bangsa Belanda. Kebijakan pertama yang dilakukan oleh bangsa Belanda itu yaitu saat kebijakan dari kepemimpinan Daenders adalah yaitu mengumpulkan uang dari rakyat dengan cara dipaksa menjual hasil bumi dengan harga murah. Jadi kebijakan dari kepemimpinan Daenders adalah mengumpulkan uang dari rakyat
Caranya yaitu memaksa rakyat menjual hasil buminya dengan harga murah. Tapi tidak hanya itu, Dendels juga membuat kebijakan kerja rodi, termasuk pembangunan jalan dari Anyar hingga Penarukan. Namun para pekerja itu juga tidak mendapatkan upah sepeser pun dari bangsa Belanda, bahkan menerima tindakan di luar batas peri kemanusiaan. Jadi saat kebijakan Dendels itu yang dibuat untuk kerja rodi, masyarakat Indonesia semakin terpuruk dan semakin disiksa oleh bangsa Belanda dengan kebijakan kerja rodi itu. Bahkan banyak korban jiwa dengan proses pembangunan Jalan Raya Anyar itu. Kenapa? Karena proses pembangunan Jalan Raya Anyar itu hingga Panarukan pada tahun 1809 itu memakan korban sebanyak 12.000 jiwa. Puluhan ribu pekerja kehilangan nyawanya dalam periode kerja paksa setelah pembangunan memasuki tahap kedua. Tahap pertama kan itu dilakukan pekerja konstruksi biasa, lalu dilanjutkan oleh pasukan kompeni untuk pekerjaan tahap pertama. Namun kerja rodi tahap kedua dilakukan setelah pasukan kompeni kehabisan biaya. Jadi saat kompeni itu sudah tidak mempunyai biaya, imbasnya pada rakyat Indonesia lagi. Kenapa? Karena pasukan kompeni kehabisan biaya untuk membayar tentara dan pekerja profesional. Alhasil rakyat pun dipekerjakan semena-mena. Dan mengutip dari buku Ekspedisi Anyar Panarukan 2008, pembangunan jalan yang menghubungkan ujung barat dan timur Jawa itu hanya untuk memenuhi kepentingan pertahanan militer semata. Jadi kesimpulannya, pada saat itu bangsa Indonesia sangat tertekan dari batin maupun dari fisik. Kenapa? Karena bangsa Belanda semena-mena memperkerjakan rakyat Indonesia yang tidak memberi mereka makan, minum, sampai mereka disiksa habis-habisan, yang mana masyarakat Belanda memperlakukan rakyat Indonesia itu di luar batas beri kemanusiaan. Namun mereka berjuang untuk melepaskan diri mereka. Mereka berjuang untuk mengusir bangsa Belanda dari bangsa Indonesia itu. Namun bangsa Indonesia itu berjuang untuk mengusir bangsa Belanda dan memerdekakan bangsa Indonesia ini dengan sekuat tenaga yang mereka punya pada saat itu, dengan kondisi mereka yang disiksa dan dipekerjakan dengan secara paksa. Namun rakyat Indonesia selalu berjuang dan terus berjuang. Akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 Belanda resmi mengakui kemerdekaan Indonesia. Namun selama ini sulit diterima para veteran, sebab mereka ketika itu setelah tanggal tersebut dikerahkan untuk melakukan agresi militer baru. Kemudian pada tanggal 27 Desember 1949 penyerahan kedaulatan dari bangsa Belanda ke Indonesia secara resmi ditekan. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada salah kata mungkin itu dari saya sendiri, kalau ada kata yang benar mungkin itu datangnya dari Allah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.